Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinara Selvina, NIM 1814030026 dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Kelembagaan dan Manajemen sebagai Objek Kajian. Yang pertama yaitu pengertian kelembagaan. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai struktur organisasi yang jelas, contohnya perseroan terbatas, sekolah, dan badan pemerintah. Lembaga non-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja. Contohnya, arisan ibu-ibu rumah tangga dan belajar bersama. Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma. Selanjutnya yaitu objek penelitian manajemen pendidikan Islam. Secara teoritik, manajemen pendidikan Islam juga mengikuti kaidah-kaidah manajemen pada umumnya dengan objek kajiannya adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, secara ontologik masih terdapat beberapa varian persepsi mengenai bidang studi yang relatif baru ini. Dilihat dari namanya, bidang kajian ini merupakan bidang kajian lintas disiplin, bahkan multidisiplin, jika pemisahan istilahnya adalah manajemen ditambah pendidikan Islam. Namun jika pemisahannya adalah manajemen tambah pendidikan ditambah Islam, maka bidang kajian ini merupakan bidang multidisiplin. Bisa juga pemisahannya adalah manajemen pendidikan ditambah Islam. Tampaknya yang lebih menjadi program studi adalah pemisahan model pertama, yaitu manajemen ditambah pendidikan Islam. Implikasi dari model kajian semacam itu adalah pengkaji dituntut untuk menguasai lebih dari satu macam disiplin ilmu. Di satu sisi, pengkaji dituntut untuk menguasai ilmu manajemen secara umum, dan di sisi yang lain, dia juga dituntut untuk menguasai konsep-konsep pendidikan Islam dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai cara pandang. Ini tentu bukan pekerjaan mudah. Sebagai program studi dengan bidang kajian khusus, secara ontologik, manajemen pendidikan Islam menetapkan kawasannya berdasarkan fakta empirik dan konsep teoritik manajemen pendidikan Islam. Manajemen adalah sebuah konstruk teoritik. Pendidikan adalah konsep substantif tetapi masih di tingkat generik, sedangkan Islam adalah konsep substantif di tingkat partikularistik. Dengan demikian, secara definitif, manajemen pendidikan Islam adalah proses mengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai cara pandang atau perspektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.